By the way ya, gue tuh kemarin tuh temen gue dia nelpon. Kenapa? Dia nelpon gue kemarin. Hmm. Dia nelpon gue terus habis itu dia sebenarnya baik sekali menurut gue. Dia ngasih tahu lah ada beberapa hal. Bo, ini tuh gini 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 gini. Ini tuh gitu 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 terkait pekerjaan gue gitu. Terus karena gue lagi capek kali ya Dave ya. Gue nggak tahu deh apakah emang gue lagi capek atau emang guenya being too sensitive. Ya, ntar dulu, lo denger gue dulu. Jangan langsung ngejudge gitu. Terus dia tuh agak lo tau gak sih mood gue kalau lagi gue capek? Kalau lagi gue kayak ya oke whatever gitu yang kayak gitu loh yang kayak tapi gue nggak ngomong whatever kayak gitu cuma kayak oke ya ya. Gue nyesel karena gini loh maksud gue my friend is very sweet ngasih tahu gue sesuatu untuk kebaikan gue juga tapi gue shut down, you know what I mean? I know, paham. Lo ngerti kan ya? Dan rasanya kan nggak enak pasti jadi orang yang udah segitu effort loh dia untuk nelpon gue kayak I want you to be okay loh. Terus gue cuman kayak oh ya, oke, ya ya ya, oke, I'll check. You know? That's the thing. That's the Kenapa? thing. Kenapa? Um, Bagus lu sadar bahwa lu tuh sedang sensitif Oh hari ini. iya, itu sensitif ya? Sensitif lah. Iya ya. Gue juga kadang Tell me. gue juga kadang begitu. Pasti teman-teman juga gitu nih yang hari ini sedang menyaksikan siaran pagi. Apalagi kalau kita lagi capek. Iya apa enggak? Iya, iya, Kalau badan iya. lagi capek tuh mood kita tuh jauh lebih sensitif. Iya apa enggak? Coba tulis di kolom komen. Kalau gue iya banget, gila. Iya kan? Iya. Iya, Itu udah badan lagi capek, fisik lagi, energi lagi habis, iya. langsung orang ngomong apa yang biasanya pada on a normal basis lo nggak kenapa-napa, tapi karena badan lo lagi lelah, lagi kurang tidur, mungkin energi lo lagi capek, lo jadi tersinggung, lo jadi mudah tersinggung. You're being Iya, sensitive, of course, iya, iya banget, Bo. of Terus gue course. nyesel, Dave. Gue nyesel banget. Terus gue kayak, aduh, kok gue jahat sekali ya? Dia kan baik banget tuh ngasih tahu gue. Terus gue nanggepinnya tuh gitu aja. Even I felt like I shut her down gitu. Iya kan? Sangat iya kan? Oke, kalau gitu Iya, coba kita bahas deh ya. Pagi hari ini langsung iya, kita bahas ya. iya, Kita mau bahas mengenai pribadi orang yang sensitif. Ngerti ya lo? iya, iya. Kok lu cangkirnya lu oles-oles ke dada? Ini gue agak sesek. Gue kasih anget ini kan. Oh, oh, oke. Iya, kita bahas yuk as a friendly reminder aja bahwa orang-orang yang terlalu sensitif seperti ini ya ternyata tuh tidak menyenangkan dan tidak Iya, sehat gitu. Ya, iya. dan biasanya kita tuh menjadi lebih sensitif saat apa sih? Tadi sudah kita bahas bersama-sama di siaran pagi ini. Saat kita sedang capek secara fisik, Iya, ya kan? iya, Nah, iya. biasanya gue sih selalu dapat saran kalau lo sedang lelah dan lo sedang menjadi lebih sensitif dari biasanya, harusnya lo ngomong. Ah, iya iya iya. Tadi 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 ada Brian De Kurang Leon bilang tidur. ini, did you say sorry to your friend? Nah, Iya. Nah, untungnya abis gue tutup telepon, ya ada kayak 15 menit ya baru gue WhatsApp dia, Bo, so sorry. Gue hmm, capek banget hari ini karena gue bla 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 segala macam. But hmm, I take the note ya. Thank you so much for the concern. Gue bilang gitu. Terus abis itu gue bilang terima kasih banyak. Besok akan gue follow up ya. Tapi sorry banget tadi gue agak nggak hangat apa nerima telepon no. Terus dia kemarin juga lagi wedding apa segala. Terus dia bilang katanya oke, it's okay. Dia bilang gitu. Udah teh pagi ini juga dia udah baik-baik lagi udah WhatsApp lagi udah kayak gitu-gitu udah aman sih cuma gue nyesel banget kayak kenapa gue nggak bisa kontrol diri gue ya you know what I mean ya. nyesel gue tuh Jadi sebetulnya on your case gitu kan paling enak ngobrolin itu kalau ada contoh kayak lu gitu. Lu iya ditelepon temen lo lagi sensitif karena kurang tidur, terus lo tersinggung. Abis itu lo ngomong gitu, sorry ya, seperti yang lo lakukan.
gue kayaknya kurang tidur, gue tuh lagi oversensitif. Iya, Agnes pagi-pagi bunyi gini, aduh pagi-pagi ngomongin sensitif. Karena karena buat aku ya ini tuh topik yang semua orang pasti pernah ada lah Iwet, ada di fase iya, yang lo sedang merasa overly sensitif. iya, Penyebabnya pasti bisa internal, bisa iya, eksternal. Internal iya, itu bisa jadi lo sedang punya personal problem. iya, Oh, bener nggak teman-teman? benar, Lo sedang benar. sedang friksi mungkin personal problem tuh Iya. apa? Misalnya lo lupa beli token listrik, lo sedang berselisih sama suamimu, I don't know, lo sedang datang bulan, itu kan personal problem, internal, Bentar, bentar. Boleh nanya, emang kalau orang lupa beli token listrik bisa sensitif, Kak? Nanya aja nih dulu nih. Emang emang boleh sesensitif itu karena nggak beli token listrik? Coba jawab. Iya, Hah? kali, ya kan, Iya, kali iya, gitu. iya, iya. Lagi Iya, kurang iya, iya. duit, nggak punya duit jajan gitu, lagi cari Iya, iya. perhatian gitu, personal problem gitu. Eh, atau eksternal. Nah, seperti yang lo alami, eksternal tuh kayak eh, kerjaan lagi menumpuk, jadi lo stres. Bener nggak? Terus Tetangga beli dijawab, perabot baru, lo iya, stres. iya. Terus dijawab sama teman-teman, pasti sensitif Kak. Kalau lupa beli token listrik tuh bunyinya ribut banget. Ya Allah, capek banget deh. Iya kan, gitu. Tetangga, ini contoh nih ya, ini mumpung ada Agnes. Tetangga Heeh. beli Ferrari, tapi lo belum mampu beli Ferrari, tapi lo sirik gitu. Yang gila lu. Bener nggak, Gue Agnes? nonton lagi, gue nonton lagi tuh Iya, konten wah, itu. Ferrari koneng, lu. Gue sampai gini, gila si Agnes kaya banget ya Allah. Ferrarinya koneng, gue kata, ya ampun, pingin dah kita main ke rumah Agnes. Mau nggak lo ke rumah Agnes? Yuk, kayaknya banyak Hah? makanan ya. Takut gue. Kayaknya gue masuk Kenapa? masuk gerbang rumahnya Agnes aja langsung my heart break deh, cannot. You break my heart ya. You know, stuff like that. Ada Yes, faktor internal, true, ada faktor true. eksternal gitu. Itu yang membuat Iya. kita tuh jauh lebih sensitif. Yang kita suka tidak lakukan adalah when we Heeh. are being sensitive, kita nggak Iya, ngomong sama teman-teman kita atau keluarga kita. Kalau gue tuh juga selalu begitu. Selalu iya, begitu. Dan biasanya gue tuh friksi gue, berantemnya gue itu sama keluarga. Biasanya kan sama orang yang deket, bener nggak? iya, 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 iya. Misalnya gitu, on a normal basis, adik gue nelfon terus ngatur, hari Minggu jadi mau gereja apa enggak sih gitu. Jangan jam 9 ya gitu, kita jam 7 aja soalnya anak-anak mau basket gitu. Lu deh yang cari tiket gitu. Biasanya mungkin pada saat gue emosinya sedang stabil, gue gini, oh ya udah deh gue yang cari tiket. Ini kayak karena gue lagi kurang tidur, gue bisa berasa disuruh. Kenapa lu nyuruh-nyuruh gue? Itu kan Iya, biasanya iya. kerjaan lo gitu. Itu Tersinggung. gue jadi kepikiran deh. Gue jadi kepikiran. Ada dua yang gue pikirin. Yang pertama adalah apakah memang sifat sensitif ini bawaan atau memang karena lagi lelah? Hmm. Atau kalau misalnya memang dia lagi kalau misalnya memang ternyata dia orang sensitif dan lagi sensitif itu makin parah dong, gitu Mm-mm. ya. Yang kedua, gue lagi mikir gini, jangan-jangan gue emang kecapean banget atau gue emang sensitif terus. Karena tuh biasa ya, lo kalau jawab WhatsApp gue kalau pagi, itu gue tersinggung loh, suka loh. Bener, Masa sih, Bo? tapi iya, tapi gue jadi mikir gini, ini apa gue kecapean, apa emang gue sensitif ya? Jadi gini guys, untuk teman-teman yang baru aja gabung di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi, kita berdua lagi siaran. Pagi hari ini kita lagi membahas soal gimana kondisi tubuh lo mempengaruhi kondisi emosional lo Iya. sehingga lo menjadi lebih sensitif. Ya, kita lagi membahas itu guys. Nah, gue tuh kalau misalnya lanjut soal tadi WhatsApp ya. Kalau Dave balas pagi itu kan selalu gue WhatsApp dia gitu ya. Pertama gini, gue akan nunggu dulu nih. Gue suka gitu, Bo. Kok si anjing nggak WhatsApp gue ya? Ini kan udah mau live nih. Dulu awal-awal gue selalu. Awal-awal selalu gue. Terus gue mikir gini, ih gantian dong. Kayak gue yang kedemenan banget nih mau siaran. Dia juga harus WhatsApp gue dong. Ya, Astaga. tunggu. Terus abis itu,
nggak WhatsApp juga. Wah, monyet nih gitu ya. Tapi akhirnya gue WhatsApp juga gue lagi. Gue kan anaknya paling nggak bisa tuh ya nahan-nahan gengsi gitu ya kalau sama dia. Kalau sama orang lain gue bisa. Gue WhatsApp lah. Pagi tetap berusaha bahagia gitu ya. I-nya banyak, pakai senyum-senyum, pakai emotikan-emotikan. Jawabannya cuma pagi, PAGI, titik. Terus gue balas lagi dong. Gue udah mulai gini, kok balasnya cuma I-nya satu? Ya. Oh my God. Gila, lu tuh perempuan banget deh. Terus gue balas lagi dong. Siaran nggak kita hari ini? Terus dibalas sama dia. Oke. Terus gue gini. Hah? Cuman oke? Apa kek? Tambahin sure. Kita siaran ya. Kan tersinggung ya digituin ya pagi-pagi ya. Rasanya tuh kayak... apaan sih? Nih, oke. Kan pada nanya. Gitu kayaknya tuh. Pada nanya ya. Lagi bahas apa siaran pagi ini? Lagi bahas orang yang sensitif. Intinya adalah menjadi orang yang sensitif itu bagus di beberapa pihak. Dalam arti, on some cases, it's good. If you are a sensitive person, it's good. Biasanya seniman, itu tuh ya kan, orang kreatif, itu pasti jauh lebih sensitif dibandingkan orang-orang lain. Oh. Ya apa enggak? Udah pasti. Iya. Orang yang bersentuhan dengan sisi kreativitas itu pasti jauh lebih sensitif. Tapi colekan kita pagi hari ini jangan menjadi orang yang overly sensitif. Sama, lu harus tahu diri. Kalau lu memang orang yang sensitif, jujur kayak Iwet nih, lu tuh kayak beberapa waktu lalu Angie juga sama tuh tersinggung karena gue nggak nge-like postingan Instagram. Dia nanya, gue nanya dong, am I being too sensitive atau lu punya masalah ya sama gue? Kok lu nggak nge-like postingan Instagram gue udah sebulan, sementara Iwet di-like, sementara postingan orang lain lu like. Terus gue akan jawab, Ji, I don't have any problem with you. Iya. Sensitif. Terus dia juga gini, oh oke, ya lo tau Ekene, iya Bo, nggak ada masalah apa-apa. Nah, saran gue terhadap orang-orang yang sensitif kayak lu, atau mungkin nanti gue pada suatu hari, harus begitu, harus jujur sama diri sendiri. Nanya dong, am I being too sensitive? Kok teman-teman yang lain lu ajakin makan siang, kenapa gue nggak lu ajakin makan siang ya, Nek? Apa gue apa gimana sih, Bo? Gitu. Ini lagi ya guys, ini lagi nih. Ini gue sampai gini. Kan harusnya yang sensitif tuh Dave ya, bukan gue ya. Tapi kenapa kok kayaknya lebih ribet jadi gue? Contoh nih, kita siaran berdua gitu ya. Spekulasi. Gue siaran berdua. Apa Dave? Itu ada yang bilang jadinya biasanya orang yang sensitif gitu suka spekulasi. Nah, iya. Nih, contoh lagi. Kita siaran berdua nih. Lo harus tahu guys, gue itu kepikiran loh, ntar Angie gimana ya? Gue kepikiran, aduh si Angie tuh nggak siaran bareng kita loh. Gue langsung mikir, apa nanti gue akan bikinin satu show sendiri ya, yang kita bertiga siarannya. Gue ngomong dong nih sama si kacamata ya, si kacamata pakai rantai ke nenek-nenek. Gue bilang gini, Bobo, itu nanti kalau misalnya Angie nanya kita siaran berdua, terus dia nggak diajak, kita mau jawab apa ya? Maksud gue tuh gue mau bahas gitu, gue mau bahas bahwa apa kita mesti bikin sesuatu, apakah kita harus bikin live juga buat YOLO atau apa? Jawaban lo, kasih tahu sama teman-teman di sini, coba. Lupa, gue jawab apa ya? Lu bilang gini, ribet deh lo, udah nggak usah dibahas aja, nggak usah pakai live-livean lagi, nggak usah. Ya kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Terus gue gini, anjir saklek banget dia. Iya, gue tuh ternyata nggak Iya loh. Gue tuh tidak sesensitif itu. Gue tuh orangnya lenggang kangkung. Gue lenggang kangkung banget. Karena menurut gue tuh tipe orang yang kalau gue punya masalah, gue akan ngomong. Gue tuh bukan tipe orang yang menunjukkan dari hints gitu. Ngerti nggak lo? Iya. Nah, coba kita bahas ya soal akibat dari sensitif ini. Karena tadi gue cerita soal kasusnya. Contoh kasusnya adalah Dave, Iwet, sama Angie. Kenapa Angie nggak siaran? Gue kepikiran. Orang sensitif itu cenderung jadi overthinking jadinya. Sorry, Aphrodite on me bilang gini, orang sensitif itu nggak enak karena kadang mereka jadi people pleaser.
Iya, itu gue akui, gue Hmm, akui gitu ya. Cuma nanya dulu, nggak enak. bener nggak gitu? Emang? Nggak enakan iya, jadi nggak Iya. enakan. Terus kemudian cenderung selalu bilang iya, Iya. overthinking. Heeh. Dan baper. Rata-rata Iya, orang oversensitif itu juga introvert nggak sih? Karena mereka kan lebih banyak berdialog ke dalam tuh yang menganalisa, melihat, ya nggak bisa nolak gitu. iya, Ini iya, sorry ya, kita sedang membahas siaran pagi hari ini mengenai orang-orang yang overly sensitif. Nah, iya. teman-teman, kalau teman-teman lihat, kalau lo lihat nih di layar, produk ini apa? Tadi ada yang nanya. Ini adalah hydrating cream, mereknya Clarins, ya. Kita udah sedapat mungkin berusaha supaya kebaca. Kalau mau lihat ada di toko ijo, ya. Nah, oke. Lanjut soal sensitif tadi. Terus em, tadi Dave bilang faktanya bahwa orang-orang yang sensitif itu biasanya adalah orang-orang yang banyak menggunakan perasaannya dan biasanya itu adalah orang-orang yang bekerjanya di bidang kreatif. Betul nggak? Kalau gue ya, gue memang bekerja di bidang kreatif. Gue banyak kalau kreatif itu otak kanan ya kalau nggak salah ya. Lupa gue. Kanan apa Iya, kiri? pokoknya gue memang lebih banyak menggunakan perasaan gue ketika bekerja gitu dan itu memang membuat gue overly sensitif. Gue jadi mikir gitu terus kayak dan satu lagi ya, apa iya orang sensitif tuh nggak boleh capek? Karena once lo capek, bubar semua. Iya. Kalau itu eh, on any regular Joe, menurut gue, ketika badan kita capek, kita pasti akan jauh lebih sensitif. Cuman tergantung baseline lo, tergantung baseline lo. Kalau misalnya kayak gue tuh di sini baseline gue. Ketika gue sedang Ya, capek, mungkin gue akan di sini sensitifnya. ya, Nah kalau ya. lu baseline lu tuh udah di sini. Ketika lu capek, lu akan Ah, di sini iya over the sensitif banget. top, iya. Kayak anak Henry bilang perawan. gini, katanya adalah iya betul kalau misalnya orang-orang kreatif itu lebih sensitif. Terus abis itu Nia bilang enggak, aku nggak di dunia kreatif tapi sensi banget. Sebi masuk. Biasanya perempuan sih bang yang kayak gitu, simple. Dan lo tau apa ya? Nggak tahu ya Iwet ya. Dan I don't think it comes with age ya. Tapi dari dulu memang gue tuh dari dulu tuh gimana? Gue tuh maksudnya kan gini ya. Dalam pertemanan nih paling gampang. Misalnya lu Iya, berteman berlima gitu, ya iya, kan? iya, Empat pergi nonton bioskop. Terus iya, yang kelima lihat di Instastory kok mereka berempat nonton bioskop kenapa gue nggak diajak ya? Ada kan iya. tipe orang yang oversensitif terus gini, aduh gue salah apa ya? Aduh mereka kenapa ya? Why do they do that to me? Ada juga Iya. tipe orang yang ya namanya temen, tinggal ditanya aja ke empat orang ini, Jack kenapa lu kagak ngajak gue kemarin? Gitu, Iya, you know? iya, 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 Nah gue iya, itu iya. tipe yang terakhir. Ah, iya. Misalnya gue lihat nih teman-teman gue pada pergi ke embassy, gue akan nanya, kenapa nggak ngajak gue sih? Kan gue nganggur. Bo, sorry, gue nggak tahu lu nganggur. Oh ya udah next time ya, minggu depan gue nganggur lagi. Berangkat, selesai. Tapi gue bingung loh, harusnya tuh lo yang sensitif bukan gue. Kenapa jadi gue yang sensitif ya? Maksudnya? Iya harusnya kan lo bukan gue. Karena gue nenek-nenek. Yeah, sensitif, marah, nesu. Nesu, nesu. Ini sebetulnya ya teman-teman ya, kenapa kita membahas mengenai orang yang overly sensitif? Karena kan kita di siaran pagi, kita tuh kan suka colekan buat diri sendiri, colekan buat yang Betul, nonton juga. Karena ternyata betul. setelah dibahas, orang yang terlalu sensitif itu tuh nggak sehat buat lingkungan pergaulan lo, sama nggak sehat Ya, buat diri lo. Bener apa enggak? ya. Itu setuju gue. Pertanyaan gue gini. Untuk lo bisa menjadi seperti ini kan tadi lo bilang ya bahwa sebenarnya baseline lo tuh sebenarnya ada di tengah-tengah. Ketika lo capek lo naik sedikit gitu ya atau naik banyak deh tapi nggak sampai lewat nih. Sementara kalau gue tuh emang udah baseline-nya udah tinggi. Jadi ketika gue lelah tuh udah blur gitu. Pertanyaan gue gini, itu emang bawaan DNA atau hormon atau apalah
atau emang lo latih? Nggak tahu ya gue ya, kayaknya bawaan deh. Menurut teman-teman gimana? Emang bawaan orang gitu, lo terlahir sensitif atau karena eh, karena pengalaman hidup gitu yang membuat lo Iya jadi sih. orang yang sensitif gitu? Karena gini, sekarang ini gue sebenarnya lagi belajar nih, Dave, untuk bisa agak lebih balik lagi ya. Sebenarnya udah gue lakuin nih on daily basis gitu, kayak gue mencoba untuk kalau misalnya memang gue nggak bisa, gue akan bilang bahwa gue nggak bisa. Kalau misalnya gue nggak mau, gue akan bilang bahwa gue nggak mau. Lalu kemudian apalagi ya, misalnya ketika tapi gue masih tetap berusaha untuk menjaga perasaan orang tersebut. Jadi ketika gue menolak tuh tetap gue pikirin bahasanya supaya nolaknya halus, nolaknya enak. Jadi orang nggak tersinggung. Kenapa sih lo ketawa? Gue ketawa karena di antara ratusan komentar teman-teman di siaran pagi ini yang bilang katanya pengalaman hidup dan trauma gitu ya. Jadi intinya tuh an acquired experience gitu ya, perasaan sensitif gitu. Tiba-tiba ada yang nyempil gitu komentarnya gini. Orang yang sensitif biasanya punya masalah lambung. Tapi bener, Bo. Lah Maksud dari tadi gue begini. Lah, bener ya? lah. Itu dari tadi ini mah gue lagi kambuh. Oh, Makanya gue gini biar anget. oh my God. Emang Tuh, bener lihat tuh. nggak guys? Lihat nggak? How insensitive Dave Hendrik is. No, gue lihat lu lagi begini-beginiin. Kan tadi gue nanya, lu gue gampar ya? Lu membentuk Parah. opini publik. Gue udah Benar. nanya kenapa, deh. Dave memang tidak sensitif, tapi Dave pemarah. Bukan. Yang gue tanya masa sih adalah emang iya ya orang yang punya masalah rambut itu Iya. rambut, orang yang punya masalah lambung Loh, kan tadi ditanya bener kan orang yang punya insensitif masalah lambung lagi. sensitif. Insensitif lagi. Dia bilang orang yang punya masalah rambut. Hello, botak nih. Itu keterlaluan deh. Keterlaluan lo tuh. Najis deh lo makin tua makin sensitif. Geli. Lo bayangin nggak guys? Lo bayangin nggak? Ini tuh menunjukkan betapa absurdnya hubungan gue sama Dave. Lo boleh ngeliat Dave misalnya lo bilang very feminine atau apa-apa segala macam. But look at today. Kelihatan nggak yang lebih sensitif tuh siapa gitu? Lu Iya. Iya, karena maksud gue jadi kayak Dave itu marah-marah, sementara kayak, duh lebay banget nih si botak. karena karena prinsip hidup gue ya Iwet, prinsip hidup gue nih ya teman-teman bisa contek apa enggak, prinsip gue tuh adalah gini, orang itu bukan paranormal, Iya, artinya itu setuju. mereka tidak bisa membaca apa yang ada di kepala lo. Iya, itu gue Jadi setuju. kalau lu pengen orang tahu isi kepala lo, Iya, ngomong. iya, setuju, setuju. Tapi ini balik lagi tadi ada Winfried bilang gini, ikut Dharma biar tambah sabar. Lah lu pikir kenapa gue baca Haimin Sunim, gue baca Jay Shetty, yang teman-teman gue juga udah mulai komplain. Lo nggak ada buku lain selain dua buku itu gitu ya? Itu tuh adalah dalam rangka untuk gue membuat lebih waras. Gue bisa menstabilkan emosi gue bisa mengimbangi sensitivitas gue. Mm-mm. Itu loh, makanya gue tuh lagi belajar. Cuma tadi tuh ke brought up obrolan ini di siaran pagi kita, Dave Iwet siaran pagi adalah gue ngerasa gini, kok kayaknya gue kayaknya lagi kecapean ya. Temen gue tuh baik, lagi ngingetin gue, lagi ngasih tahu sesuatu tentang sebuah kondisi keadaan bla bla bla. Terus gue I shut her off gitu. Iya kan? Betul. Nah, terus gue bahas, emang gue sensitif atau gue kecapean sih? Ternyata memang jawabannya ketika lo capek, level sensitivitas lo tuh naik gitu. Iya. Jopri bilang begini, memang ada karakter orang yang tidak enakan. Ini
nya ketika ketemu orang yang tidak tepat. Nah ya iya, itu jadi masalah ketika lu bertemu dengan orang yang tidak tepat kayak Iweb gitu ya. Karakternya dia mungkin sensitif gitu. Ya. Dia kalau kalau bahasa WhatsApp-nya tuh harus berbunga-bunga. Pagi Iya. sayang. Iya. Endingnya mesti 20 gitu. Sementara gue Iya. tuh orangnya tuh lurus lempang pagi gitu. Udah Nggak cukup bisa. gitu. Nggak bisa gue. Gitu. Nah, Iwa tuh orang yang jadi masalah karena dia bertemu orang yang tidak tepat kayak gue. Gue tuh orangnya sangat saklek. Betul, itu betul Iya. sekali. Iya. Nah, aku ingin membahas ini. Tadi kan teman-teman bilang, kan kita membahas ya, overly sensitive people itu bawaan atau karena pengalaman hidup. Kan teman-teman bilang ketemu di tengah, bawaan dan juga pengalaman. Ada trauma, ada experience, yada yada yada. Berarti Iya. ya, menjadi tidak terlalu sensitif itu juga bisa dilatih. Iya kan? Berarti begitu kan? Jadi artinya memang mungkin lu juga harus turunin sedikit ya Iya. kekakuan lu itu ya. Jadi Iya, agak kayak lu bisa nah, nimbangin lu, gue. lu nyindir, gue tahu lu nyindir, Iya kan? lu nyindir, gue tahu, dan gue Harusnya gimana? gue terima, Harusnya gimana? gue terima, nggak apa-apa, gue terima. Memang gue harus melatih untuk lebih sensitif, gue terima. Iya. Ya, boleh ya. Nah, ini gue nggak nyindir, gue langsung ngomong direct. Nah, lu juga jadi orang, nggak usah terlalu Iya. sensitif sayang. Iya. Iya. Sama jangan terlalu capek. Sama kalau lu lagi oversensitif ngomong, kasih Iya. lampu. Ibarat taksi tuh lampunya dinyalain, ceting, Benar. dari penumpang, lu bilang gini, Bo, sorry, gue lagi kecapean, gue kayaknya lagi sensitif banget nih hari ini, gitu. Iya. Oke, paham. Jadi ngomong dulu ya. Atau kalau misalnya abis misalnya lo ngegas sesuatu, lo minta maaf gitu ya. Iya, betul. Iya, setuju. Gini, Setuju. gue kemarin kan gue lagi baca buku si Beginners itu ya. Terus dia bilang gitu, andaikan manusia jauh lebih jujur pada perasaannya, dunia akan lebih baik. Terus gue bengong gitu. Iya juga ya. Sebetulnya tuh yang menyelesaikan masalah apapun di dunia ini adalah ketidakjujuran kita terhadap perasaan kita. Bener apa enggak? Betul. Setuju gue. Andaikan kita, bagus nggak kata-katanya? Andaikan kita lebih jujur pada perasaan kita, dunia akan menjadi lebih baik. Jujur aja, jujur aja. Iya. Tapi ya, tadi gue ke trigger. Gue setuju banget bahwa memang jujur dengan perasaan diri kita tuh penting sekali supaya kita tahu benar-benar kondisi kita seperti apa. Gue tuh tadi ke trigger sama Mandah, ya. Dia bilang gini, kalau bosnya Kak Iwet itu wajib peka. Lo tahu apa? Gue setuju. Ada satu ya, tim gue nih, Bo. Kayak overly excited terus. Overly joy menurut gue. Terus gue gini, ini orang tuh sadar nggak ya? Ini lagi masalah loh. Lagi krisis. Kok dia bisa-bisa tetap kayak very optimis. Like there's nothing wrong. Itu gue gini, ini sakit ya orang ini ya. Tapi sebenarnya kan dia nggak salah loh. Gue aja yang mungkin overly sensitif. Karena gue ngerasanya gini, misalnya lagi di meeting ya, gue bilang gitu, ini ada sebuah kondisi di mana harus kita sikapi begini. Gue udah mencoba analisanya bla 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 bla. Sepertinya kita harus melakukan ini. Tolong ya, sama-sama kita koordinasikan gimana caranya supaya ini tidak terjadi ke kita gitu ya. Gue ngomong gitu ya. Terus yang lain tuh misalnya mikir gitu kan, dia mikir, oh iya ya ini mesti begini. Terus ada satu yang tetap aja ngomong sesuatu yang di luar konteks dan kayaknya happy gitu. Terus gue gini, something is wrong. Nah, tadi kan kita belajar bahwa kita harus lebih jujur. Nah, ketika lu merasa itu salah, lu bisa lo mengungkapkannya, Wet. Sorry, Siti, aku mau nanya deh. Ini kan situasinya lagi genting. Sementara cara kamu berbicara tuh terlalu riang gembira. Kayaknya kurang tepat deh, gitu. Iya kali ya. Iya. Kayaknya kurang tepat deh. Iya, atau gue tanya kayak, so kamu kayaknya optimis dengan kondisi ini.
Heeh. Boleh ceritain nggak? Kira-kira kita harus apa nih? Karena kayaknya Iya. optimisnya kamu tuh harus di-share ke kita, ke aku paling nggak gitu kali ya? Iya. Iya sih ya. Betul. Iya, iya, iya. Iya, Tuh. iya. Modi mengingatkan gitu ya, berhati-hati juga ada orang yang over positif, jadinya nggak realistis, jadi Iya, iya. sugar coating, yes itu true. Iya, iya. Karena, nah ini juga menarik nih Iwet, Ervina bilang begini, stress management masing-masing orang itu beda. Nah ini juga menarik nih, Iya, ada orang yang kalau stres langsung judes galak gitu, stresnya tuh iya, langsung gitu, ya iya, kan? Ada iya. juga orang yang stresnya tuh malah over positif kelihatannya, over joyful Nah, gitu. Itu iya, sebetulnya iya. coping mekanismenya dia kali ya. Iya, betul, betul. Felicia, dia nanya, sensitif sama dengan overthinking nggak? Overthinking itu akibat dari sensitif tadi. Yang tadi kita bahas tuh gitu. Jadi, ketika memang seseorang level sensitifnya tuh lebih tinggi dari atas rata-rata, biasa setelah itu dia jadi nggak enakan, dia jadi overthinking, dia menjadi people pleaser, dia menjadi susah mengatakan tidak. Karena dia mikirin, kalau gue bilang enggak ke dia, nanti dia sedih karena lo memproyeksikan orang itu ke diri lo. Bener gitu kan Mm-mm. ya, Dave ya? Mm-mm. Iya, kayak gitu. Dan pertanyaan gue gini, Dave. Do we have to take care of sensitive people with care? Oh, gimana menurut teman-teman? Gue banget tuh kata Ursula. Nah, Of course, kalau lu pengen hubungan lu baik-baik saja dan langgeng-langgeng saja, dan lu perlu berada di dalam hubungan yang baik-baik, nah, menurut gue ya, iya apa gitu enggak, ya? teman-teman? Oh, Iya, karena gue lagi kepikir satu lagi nih, kan? Kelihatan kan? Emang gue sensitif banget, jadi semua gue pikirin gitu. Em, Ketika kita dalam kondisi sensitif, itu bukan cuman emosi kita yang jadi terguncang atau nggak stabil, tapi kondisi wajah, kondisi kulit, itu juga ikut loh. maksudnya? Gini, udah beberapa hari ini. Baca komentar. Oke, jadi gini, karena gue lagi kecapean, gue kan jadi sensitif sekali kan. Hmm. Orang Oh, ngomong, orang ngomong apa aja ke gue tuh salah gitu. ya, Cuma gue lagi perhatiin nih, kulit kalau bibir gue tuh kering. iya, Udah berapa hari. kan Terus ini nih kutikula itu udah bangkit kering. semua dari kubur. Iya, ya. Sekarang gampangnya gini deh. Kalau lo teman-teman pasti, if you notice ya, lo pasti ngeh deh. Kalau lo kurang tidur, lo stres, pasti lo merasa, lo melihat, lo berkaca pagi hari, lo merasa bahwa kulit wajah lo kusam kan? Ya udah itu dah. Iya. Eksim kambuh tuh, eksim, Nah, eksim. nah, nah, si eksim itu tuh, eczema temen gue ada banget, Bo. Yang kalau lagi stres itu semua di sini nih. Iya, 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 iya. Aduh kasihan lo Di, itu. di sini, waduh, kesian. Oh, oh. Cewek lagi. Mah kambuh, betul, betul, Bener. betul. Mah gue nih, lagi nih sekarang. Betul, betul. Makanya kan selalu diingetin dan dibilang kan, adalah penting bagi kita untuk memelihara our emotional state kan. Kalau teman-teman mengetahui you are a overly sensitive person, berhati-hati, dipelihara baseline-nya gitu loh. Iya, iya, Yang iya. yang kurang sensitif kayak gue, diingat teman-teman, komunitas lo itu perlu lo untuk sedikit lebih sensitif. Karena Iya. kalau terlalu tidak sensitif kayak gue juga bisa kering ya. Maksudnya hidupnya bisa kering, bisa nggak punya temen nanti. Iya kan? Makanya lo juga harus nurunin sedikit gitu. Nah, balik lagi gitu bahwa ternyata memang sensitif keadaan, Mbak. Jadi berarti kalau gitu gini ya, memang lo tuh punya satu kondisi yang udah bawaan, which is sensitivitas lo, emotional being lo gitu kan ya. Mm-mm. Tapi ketika kemudian kondisi badan lo lagi tidak stabil, lo kecapean, itu keluar semua. Baik dalam bentuk emosi maupun keadaan kulit lo gitu ya. Hmm. Hmm. Sorry ya, ini komentar suka kegulung. Maaf ya teman-teman kalau nggak semua kebaca. Oh ada Edric berkomentar. Hai Edric, maaf saya nggak kebaca.
Lagi di Bali Hai. dia, lagi di Bali Oh, dia. lagi di Bali. Hai. Dan ternyata teman-teman tuh banyak juga yang bilang, Wet, banyak yang mengalami seperti yang lo alami. Kalau stres, orang yang oversensitif, kulitnya jadi jauh lebih sensitif. Eczema, gatal-gatal gitu. Belum Iya. sampai di taraf ekzim mungkin ya, tapi rash gitu. Itu tuh kegatelan gitu ya. Kalau gua kan kegatelan dari lahir. Sariawan. Sariawan, gue lagi beberapa hari ini sariawan terus gue, setuju, bener. Mah gue lagi kambuh, sariawan gue kambuh, lalu Hmm. kemudian satu lagi adalah kulit gue lagi kering banget, parah keringnya. Yes. Nah, intinya adalah vertigo. Intinya adalah gue tuh suka ya, badan kita tuh sebetulnya tuh diciptakan oleh Tuhan pinter banget, bener gak sih, Iya, Iwet? iya, Dia bener. akan memberikan reaksi terhadap apapun yang terjadi. Gampang ngomong ya, Say. Kalau lu Bener. stres, lu lagi oversensitif, kurang Nah, tidur, lu tidak mengindahkan tanda-tanda badan, dia akan terus ngirimin signal sampai lu ngeh. Bo, honey only. Dehydration bisa bikin sensitif loh. Ya, dan dehidrasi itu sangat terlihat sekali. Waduh, gue jangan dehidrasi, Bo. Kulit lo, bibir lo, Mm-mm. ya, kondisi emosi lo itu ternyata efek semua ke situ. Nah, tuh. Sebetulnya ya, aku akan jujur-jujuran. Kenapa pagi hari ini kita tiba-tiba ngomongin overly sensitive person? Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman ngikutin siaran pagi kita, siaran paginya Dave Iwet udah seminggu ini, kita sedang memperkenalkan hydrating creamnya Clarence. Karena yang istimewa dari hydrating cream ini, dia disebut sebagai skin barrier expert karena it work like magic bahkan di kulit yang super sensitif sekalipun. Jadi kalau lo eksim, kalau lo punya kondisi kulit super sensitif, cancer survivor gitu, lo bisa pakai ini. Karena kan beberapa moisturizer tidak bisa pakai pada kulit yang Dipakai. sensitif. Betul, Iya. betul. Kenapa dia work magic? Karena kandungan hyaluronic acid, oatnya, ceramide, plus dia nggak ada alkohol, dia nggak ada paraben. Heeh, Ya. ngerti? Nah, itu yang dibilang gitu. Raquel kan nanya nih apakah semua kulit bisa cocok? Cocok banget Raquel. Karena memang dia untuk apa namanya untuk semua kulit termasuk kulit sensitif. Ini tuh bisa dipakai dalam kondisi apapun dan bener-bener karena dia tidak ada alkoholnya, tidak ada perfumenya, aman buat busui, aman banget. Dan tadi yang Dave bilang, hyaluronic acid itu ternyata fungsinya adalah memang mengunci kandungan air di dalam tubuh kita. There you Begitu go. pula dengan ceramide-nya. Jadi ceramide itu yang akan ngelapisin di atas nanti. Itu sebabnya kemudian nanti skin barrier lo itu akan menjadi lebih baik. Ya, Sehingga ini yang mau gue bilang gitu bahwa dalam kondisi gue sekarang ini beruntung sekali gue ketemu sama Clarence Hydrating Cream. adanya di toko ijo, sayang. Toko ijo. Iya, betul. Itu yang membuat gue akhirnya jadi kayak oke, at least nih gue berusaha untuk menata diri gue untuk lebih stabil, berusaha untuk membuat gue agak lebih tidak emosional, lebih tidak sensitif. Tapi kulit gue terjaga. Hmm. Sekarang jujur deh, Iwet, sebelum lo, karena ini kan klien yang kita kenalan. Sebelum Hmm, ini lo tuh sebetulnya menggunakan pelembab nggak di badan lo? nggak terlalu. Nah, kalau gue tuh selalu menggunakan pelembab, Iwet. Karena I learn from my uh, bapak dan papi gue. Mereka itu sampai umur 70, kulit mereka itu selalu bagus, maksudnya Ya, terhidrasi dengan baik. Keriput, ya iyalah ya, pasti keriput orang udah 70, tapi ya, lembab kondisi kulitnya tuh sehat karena selalu, they always moisturize their skin. Always. ya. Iya. Dan yang gue suka adalah karena dia non perfume, jadi dia nggak nabrak sama minyak wangi gue. Nabrak, bajai, kali enggak sih abang? Tapi iya kan, kadang-kadang kalau misalnya minyak wangi lo tuh bau apa aromanya apa segala macam, itu nabrak sama minyak wangi lo nggak enak jadi baunya. Iya, Iya kan, sementara lo betul. nggak mau nyemprotin minyak wangi lo ke baju.
Iya, sementara kan kalau yang Frackhead tuh tahu ya, cara membuat aroma minyak wangi jauh lebih awet itu adalah dengan mengoleskan pelembab dulu di badan, di kulit, baru abis itu disemprot gitu. Bener. Dan satu lagi yang gue suka, Bo, selain memang dia works for sensitive skin gitu ya, ini tuh bener-bener kayak kutikula gue yang berdiri-berdiri itu langsung agak lebih membaik. Bisa buat muka Jack. Sekarang kan orang suka ada yang bilang gini, aku umur 43 udah keriput. Sayang, keriput mah udah pasti. Di atas umur 20 proses aging itu sudah terjadi. Nggak apa-apa keriput. Yang penting kulitnya tetap sehat. You know, that's two different thing. Bukan berarti loh kulit yang sehat terus lu jadi nggak punya keriput. Takut banget. Pasti lu berkeriput di atas umur 20, pasti kita akan berkeriput, sayangku. Jadi nggak apa-apa, keriput it's two different thing. Dua bab yang berbeda, Beb. Betul. Bisa dipakai di muka. Mau Sampai nanya ke dong. kepala. Iwat, mau nanya dong gue. Teman-teman juga gue mau nanya dong. Ini kan sebentar lagi akhir tahun nih ya. Pada udah bikin rencana liburan belum sih teman-teman? Gue belum jujur deh. Gue belum. Apa? Gue juga belum. Lu bukannya rencananya mau ke Bali? Pengen, tapi gue belum nelfon, belum nyari tiket, belum nyari hotel. Oke, gue mau nanya sama lo, ya. Apa yang membuat lo gini, menurut gue ya, kalau lo memang segitu kepinginnya, lo pasti akan mengusahakan itu. Ya. Lo pasti akan meluangkan waktu untuk mengurus itu. If you want it that bad, lo pasti akan melakukan itu. Iya betul. Tapi Gue ini lo minta nomor kontak ini, kontak itu tuh udah dari kayak hampir 3 minggu, 2 minggu lah. Iya betul. Gue Dan tuh kadang belum follow up sampai sekarang. Gue tuh orangnya gitu, Web. Gue kumpulin dulu informasi yang gue perlu, nanti begitu waktunya gue lihat cocok, baru gue kerjain. Nah, minggu depan itu gue lebih lowong, Mas Iwet Ramadan. Aku jangan diomelin ya. Minggu ini tuh aku padet sekali. Biar kata aku begini-begini tuh kegiatan aku padet. Setrikaan aku numpuk. Banyak. Minggu depan gue agak lowong. Nah, minggu depan tuh gue akan satu-satu gue kerjain. Yang arah pertanyaan gue adalah gini. Gue tuh cuma pengen tahu, lu tuh tipe orang yang kayak gue, kalau traveling itu spontan bikin rencananya, atau lu tipe orang yang selalu terencana jauh-jauh hari kalau mau bikin liburan? Gue spontan. Tapi gue kasih alasannya. Lu ngatain gue nggak terencana, lu juga spontan. Enggak, gini, ada bedanya. Sebenarnya ini mengarah ke Ini mengarah ke arah pertanyaan gue tadi ke lo. Do you really want it or not? I want it. Nah, kalau gue enggak, Dave. Oh, lu emang nggak pengen? Kan lu tahu, hidup gue tuh cuma buat kerjaan. Oh. Jadi gue benar-benar melihat kalender agenda kerjaan gue beres bener. Baru gue mikir, ternyata gue punya waktu luang nih. Kemana ya? Sementara kalau orang lain tidak berpikir seperti gue. Orang lain itu men-stop. Oke, gue akan berhenti, pause, take a break di minggu kedua Desember. Misalnya gitu. Minggu ketiga, minggu keempat, sampai minggu pertama Januari, gue akan break. Oh. Kalau gue enggak. Gue ngelihat nih gitu ya. Wah, nih kayaknya sampai minggu ketiga gue masih akan bisa kerja nih. Gue pepetin. Nggak baik sebenarnya kayak gue. Kenapa? Karena satu, gue nggak bisa dapat tiket promo. Iya. Nggak bisa dapat tiket promo. Gue pasti dapat tiketnya mahal. Iya betul. Gitu. Jadi setiap kali ditanya, lu mau kemana akhir tahun ini? Gue selalu bilang kayak, gue nggak tahu. Gue belum bikin plan apa-apa. Tapi ini salah satu hal yang pengen gue ubah di 2024. Bikin rencana untuk liburan. Ya. Make sense. Itu tadi ada komentar ya, ada yang bilang gini, bikin rencana liburan itu will only work kalau lu punya uangnya.
kondisi keuangan True. itu longgar. True. Nah, True. itu sebabnya gue belum bikin rencana karena kondisi keuangannya belum longgar. Karena deep down inside tuh gue masih berharap gini, aduh Desember tiba-tiba ada kerjaan MC mendadak gitu ya, keluar negeri kali ya, keluar negeri kali ya, gitu. Makanya gue belum telepon si Bali. Oh, nah ini jujur. Ujung-ujungnya Gue duit. nggak tahu. Emang, apalagi kemarin gue tuh baru meeting, gue tuh kan punya kenalan narasumber financial planner namanya Teja Sari, Tahu. konsultan keuangan ya. Kemarin dia kasih gue konsultasi gratis Hmm. untuk menyambut tahun 2024. Hmm. Terus dia membedah lah Hmm. sebetulnya uang yang gue punya untuk liburan tiap tahun tuh berapa. Ternyata itu adalah sebuah tamparan sayang. Ya, Teja Sari yang suka hiking. Ternyata aku tak sekaya apa yang aku pikirkan. Jadi, kukut langsung rencana liburan gue. Jadi deh, uang yang tersisa untuk pergi liburan tuh segini. Nah, destinasi liburannya disesuaikan sama uangnya. Oke. Ngerti? Tapi balik lagi, destinasinya kan disesuaikan dengan uang yang ada ya. Iya. Not even Bogor. Enggak, maksudnya gue jadi udah pasti gue nggak bisa keluar negeri. Oh, kalau dalam negeri masih bisa dong. Bisa. Oh, ya udah. Tapi lu kepinginnya keluar negeri. Tadinya. Oh, kan lu udah ke Tokyo segala tengah tahun. Ya kan itu kemarin, Beb. Iya kan. Oh, konglomerat kali liburan keluar negeri 3 kali setahun. Gue pergi ke Tokyo liburan keluarga itu Januari tahun lalu. Botak. Enggak dong, tahun ini David. Januari 2023. Oi. Iya nggak tahun lalu dong, itu tahun ini. Tahun ini tahun berapa sih David Hendrik Pangemanan? Ini masih 2023, tapi gue tuh selalu jatah liburan keluarga gue itu abis tahun baru, yang karena kan gue pekerja panggung, tahun baru kerja. Ya udah berarti udah wayahnya kalau lu Desember ini adalah liburan dalam negeri aja. Iya makanya, enggak, Lu kita udah nggak lebih berani. dari cukup, gila. Satu luar negeri, satu dalam negeri. Oh iya, oke, ya udah. Kan gue juga nanya ya teman-teman, pokoknya intinya adalah ini juga sebetulnya sebuah colekan. Ternyata bikin rencana liburan itu berdasarkan budget. Lu punya duitnya berapa, Iya, baru lu tentuin mau pergi kemana, iya, bener nggak? iya. Aduh, ini Udah pertanyaan ini boleh wayahnya. disimpan buat hari Selasa nggak sih? Apa pertanyaannya? Dari Aphrodite on me. Wishlist kalian berdua udah berapa persen yang tercapai di tahun ini? Oh, Ini sorry ya. Mas. Iya, iya, boleh. Gue ketawa. Gue ketawa tadi, guys. Bukan apa-apa, ada yang komentar gini. Aku suka kegelutan ini. Ayo gelut lagi. Balik lagi. Ini tadi masih banyak yang nanya. Ini apa? Jadi ini adalah Clarins Hydrating Cream. Ini tuh kayak body lotion. Body lotion tapi non perfume. Lalu kemudian dengan oat extract, mengandung hyaluronic acid yang sangat baik untuk mengunci kelembapan kadar air dalam tubuh, dan juga ada ceramide. Ceramide ini yang kemudian akan membuat lapisan di kulit lo sehingga skin barrier lo itu akan membaik. Sama satu lagi nih, yang gue suka adalah karena dia non perfume, jadi dia nggak akan tabrakan sama minyak wangi gue. Lalu yang kedua adalah minyak wangi jadi lebih tahan lama karena disemprot ke atas pelembabnya. Dan yang berikutnya bisa buat muka, bisa buat kepala juga. Tuh. Iya. Ada yang bilang gitu, bicara mengenai liburan ya. Kenapa Senin nggak siaran? Senin aku harus ke dokter, periksa darah, sama Iwet harus ke New York. Ya, ya. Ini harganya lagi promo di toko ijo. Oh, lagi promo. Lagi promo. Miles dipakai bisa beli tiket hotel juga. Miles apa? Miles Bener. apa? Miles ini dari kartu kredit. Atau kalau misalnya kalau lo terbang, lo punya GFF kan? Punya. Lo pakai, nggak pernah lo tukar.
Nggak bisa buat berlima. Ya at least bisa nambahin diskon dong. Oh, Garuda Miles. Ya deh, gue tukar. Miles kartu kredit Citibank. Gue cuma punya Citibank. Citibank tuh enak deh. Nggak bisa buat ini, buat itu. Citibank Lah, bisa nggak? apa? Citibank bisa nggak? Bisa. Gue suka nuker miles gue, upgrade, gue ambil tiket gratis ke Bali, ambil tiket gratis ke Singapura. Buat hotel bisa Citibank. Eh, Poin kartu kredit yang lain bisa buat hotel. Oh, paling enak Citibank. Gimana sih cara cari tahu untuk nuker miles Citibank tuh yang Lo punya apps-nya nggak? punya? Baca di apps-nya. Ikro. Lo tau apa maksudnya? Sholat kali ah. Kagak baca. Ikro tuh artinya bacalah. Oh, bacalah. Ya, orang Indonesia memang dia nih males sekali membaca. Nanya aja, nanya aja, nanya aja. Baca di mana? Orang kartu kredit kan isinya cuma segini, kagak ada bacaannya, Mali. Budak. Gua kata, lo lihat di apps-nya. Oh, iya, abis ini gue lihat Bukan baca di kartu kreditnya. di aplikasinya. Soalnya kayaknya tuh di aplikasinya Citibank itu ada gini, kalau poin liatnya di website. Masa? Iya, abis ini gue penasaran, gue pengen buka. Iya. Oh, abis ini begitu nggak ketemu, pasti di-post sama dia. Nggak ada, kelihatan utangnya berapa, abis transaksi apa aja. Ih, gue gak pernah ngutang ya kartu kreditnya. Iya, lo selalu bayar penuh. Iwet, ada berita aplikasi Citibank hari ini terakhir. Maksudnya? Iya, mereka soalnya merger sama UOB. Oh, cari tutorialnya di YouTube, pinter. Jadi, aplikasinya gone. Bye. Mereka lagi transformasi apalah-apalah gitu. Oh, mereka merger. Iya. Mergernya aku udah pernah dengar. Jadi maksudnya aplikasinya jadi bye apa bagaimana? Tunggu nanti di Bo. Gue juga belum tahu infonya, lo tahu kan? Gue nggak mau ngomong kalau gue nggak terlalu paham. Iya betul. Citibank poinnya lihat di app, tahu. Tukarnya di web, bener kan? Betul. Ya. Kifan bilang, inilah serunya bersahabat lama. Karena nama asli kita itu udah nggak dipakai lagi. Iya. Oh, bye apps-nya. Jadi gue tutup aja kartu kredit Citibank gue, Nek. Panik nih. Begitu dibilang merger, panik nih dia. Bisa panjang nih urusan nih. Bisa panjang untuk cari tahu perkara UOB merge sama Citibank. Intinya kartu kredit gue masih bisa dipakai apa enggak? Tunggu, Bo. Nanti akan ada pengumumannya. Tenang aja. Ya. Nanti diumumin sama mbaknya, dikasih tahu nanti. Diganti UOB, ntar lo dikirimin kartu baru. Oh. Iya. Otomatis diganti kartu UOB. Iya dong. Ya kan? Tuh, tapi UOB sejarahnya katanya nggak bagus. UOB bagusnya apa? Bahasa, pendidikan jasmani, sejarah nggak bagus dia. Bagusnya dia baik orangnya. Dia nggak sensitifan. Jadi nggak gampang tersinggung. Sekalian deh gue nanya, emang teman-teman pakai kartu kreditnya apa? Kenapa sih lo kepo banget pengen tahu? Ya kan gue kan ikut aja. Kalau yang banyak dipakai berarti paling bagus. Ya Allah Tuhan, Mandiri tuh, BCA, gue pakai BCA juga. Nggak pakai kartu kredit Kak, CIMB bagus. CIMB tuh suka ada diskon di Kemcik, gue suka. Gue ada Niaga, BNI, Maybank, BCA, BRI, BCA, DBS. DBS tuh punya travel card. DBS. Ya, itu milesnya bisa ditukar untuk berbagai macam airlines. Jadi Skytrax ya, Skytrax, terus Allianz atau apa sih? Pokoknya bisa buat semua tuh. Si IMB exchange rate-nya kalau di luar negeri bagus. Tapi pengalaman gue si IMB kan karena bank lokal, gue nggak bisa gesek kalau gue di luar negeri. Siapa sih yang bilang gitu? Gue kok selalu bisa. Gue di Paris nggak bisa, Nek. Kartu lu kartu apa sih? Monopoli ya? Kartu Apa kredit. kartu remi? Si IMB mereka nggak kenal, tapi kalau gue keluarin kartu kredit Citibank tuh mereka langsung, oh gitu, kan, gitu. Enggak, gue bisa. Bisa, harusnya bisa.
Bisa. Gue beli apa-apa pakai pakai kartu kredit mana-mana kok. Oh, ya udah ntar gue coba ya. Ada logo Heeh. Master, Visa ada. David, kalau udah ada masternya, udah ada visanya, itu nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Oh, oke 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 Nggak usah oke. lo tanya, can I use this card? Jangan, lo taruh taruh aja. Nih, gue mau bayar pakai ini, gitu. Ih, gue nggak pernah nanya, gue lagi kan mental gue nyonyah biar kata poinnya dikit, apanya dikit, gue langsung taruh aja nyos gitu. Iya, bisa kok. Ya udah ya udah ya udah. Oke oke oke. Enough about kartu kredit. Gue udah mulai panik ya mengenai kartu kredit dan miles Syaul ini. Berarti intinya adalah moral of the story, poin Citibank gue harus gue pakai sebelum habis. Betul. Sama satu lagi ya, ini balik lagi nih guys. Dari obrolan ini, pagi ini kan kita ngebahas soal sensitif ya. Jadi kan berarti gue sensitif nih. Kalau Dave tuh apa berarti? Selain emosian ya, panikan ya. Apa tuh dia? Kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Kurang. Lihat aja katanya di TikTok ada tuh ulas kartu kredit dan miles. Oke deh. Oke 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 Ya oke oke oke. Allah. Pokoknya intinya pesan kita hari ini adalah teman-teman ya, Iya. yuk silaturahmi dengan Clarence-nya dijaga, di check out di toko hijau ya. Ini baik untuk kulit sensitif teman-teman ya. Betul, ya. Nanti cek aja di gramnya aku kasih linknya. Jadi kalau kalian mau check out, bisa langsung dari link tersebut. Jangan lupa juga ini lagi promo. Jadi lu bisa mendapatkan ini dengan harga spesial sekali di toko ijo. Yes. Oke. Kita tutup siaran kita. Kita izin Senin kita nggak siaran. Dave is so direct. Kita siaran hari Selasa ya sayang ya. Ketemu hari Selasa ya kalau gitu ya. Senin kita break dulu biar Dave cek. Kok check out? Check up. Gue cek darah, Iwet ke New York City. So I'll see you guys next week. Have a great Friday. Enjoy your weekend.